Qala al-Imamul Hafizun Naqid Mu'arrikhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Zahabi rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid darini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin, tidak memandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang ata dzakaran, yang ia menggauli laki-laki, awim ra'atan fi duburiha, atau menggauli wanita pada duburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Tirmizi. Hadisnya hasan. Wa qala Abu Sa'id As-Sa'luki sayakunu fi hadhil ummah, akan muncul, akan ada pada ini umat, kaumun, satu kaum, yuqalu lahum lutiyun, yang dikatakan kepada mereka lutiyun, penganut dosa kaum Nabi Lut. Luti bukan umat Nabi Lut ya. Lutiyun itu perangainya sama dengan umat Nabi Lut alaihissalam. Wahum ala salasati asnaf, mereka itu terbagi kepada 3 kelompok. Bahasa mudah hari ini adalah homosek. Mereka terbagi pada 3 kelompok. Simfun yang zurun, satu kelompok memandang mereka. Jadi dia penganut homoseksual, tapi realisasinya cuma mandang. Tampan itu saja, yang lain nggak ada dibuat. Wasimfun yusafihun, satu kelompok lagi mereka berjabat tangan. Mana jumpa orang tampan dia salamin, 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 salamin. Wasimfun, satu golongan lagi, ya'maluna dzalikal amalal khabitha, mereka mempraktekkan demikian perbuatan yang kotor, memang terlibat langsung. Wan nazru bi syahwatin ilal mar'ati wal amrati zina, memandang dengan syahwat kepada wanita dan kepada amrat adalah zina. Memandang dengan syahwat kepada wanita dan amrat adalah zina. Amrat itu laki-laki tampan yang belum berjenggot. Lima sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zinal aini an-nadharu, zina mata itu memandang, zina lidah itu bicara, zina tangan itu menjangkau, batshu, zina kaki itu melangkah, zina bagi telinga itu mendengar, zina nafsu itu berangan-angan dan menginginkan, sedangkan faraj meng-ACC demikian, ACC membenarkan demikian dan membohonginya. Kata nafsu, berangan-angan dia mau zina,
Kata sahabat, ayolah. Jadi dia. Kata sahabat, nggak mau saya, HIV. Nggak jadi. Mata mandang, nampak sesuatu yang dia inginkan. Kata nafsu, ayolah. Diantarkan oleh kaki, transfer data dengan tangan. Nah, pesawat berkeinginan, Farad membenarkan. Tapi kalau Faradnya membantah, maka aman. Maka ketika istinja diajarkan doa oleh Nabi, baca dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Jangan salah baca, wa hassin farji minal fawahish. Hiasilah faradku dengan kekejian. Mana-mana tersebar-sebar faradnya, dihiasi. Kenapa baca doa itu malah saya tambah gawat ya? Salah makhraj. Kamu bilang hasin, pandaikanlah syahwatku, pandaikanlah faradku. Kan hasin pandai artinya dari melakukan perkara-perkara keji. Aneh-aneh aja faradnya buat dia manjat kelapa dong. Pintar, hasin. Tapi Nabi ajarkan hasin, sok, lindungilah. Oh, lindungilah, pantasan salah baca doa. Jadi ketika farad sudah melindungi, maka nafsu nggak berkutik dia. Keinginan-keinginan sendirilah kamu katanya. Saya nggak akan ngikutin. Sama dengan kisah bohong yang diceritakan kepada Syekh Burhanuddin. Bohong itu kisah dibuat-buat. Masa gurunya suruh mandi anak gadisnya? Kemudian bergerak sesuatu, ambilnya batu air, taruh di atas tu, kemudian taruh lagi sesuatu bergerak tu, kulit. Itu cerita yang diriwayatkan tu. Mati kau katanya. Nggak ada riwayat begituan. Kalaulah hal itu terjadi, mana ada keturunan Syekh Burhanuddin hari ini? Ada kan? Ada keturunannya. Dari pukul yang batu itu mana ada dia? Dah dirujak belutnya. Wali ajli zalika, dan karena hal tersebut, balaghas salihun, sangat berhati-hati oleh orang soleh, sangat berhati-hati oleh orang soleh fil i'radi anil mardan. Mardani, ada nama Mardani. Sangat berhati-hati oleh orang soleh pada berpaling dari orang-orang amrad. Muhammad Mardani, bagus nama itu. Pantasan namamu Mardani, nggak ada jenggotnya. Kenapa? Usia ada 40 tahun masih Mardani. Orang-orang amrad nggak berjenggot. Namanya itu mendoakan dan nggak berjenggot. Karena hal itu berlebihan oleh orang-orang soleh berpaling dari orang-orang amrad dan dari memandang kepada mereka dan dari mukhalatatihim, bergaul dengan mereka, wa mujalasatihim, dan duduk bersama mereka. Begitu orang-orang soleh, sangat hati-hati sekali. Gak mau duduk sama orang amrad, gak mau bergaul sama amrad, gak mau mandang sama amrad. Ada sebagian ulama ul hadis
ketika beliau mengajarkan hadis, ada salah satu santrinya ambrod. Maka diperintahkan, kamu kalau mau belajar belakang saya. Belakang disuruh duduk, belakang gurunya, situ duduknya. Kalau ke depan dia menggoda, suruh duduk belakang. Sampai gurunya nggak sadar bahasanya santri yang suruh duduk belakang tadi udah berjenggot, masih duduk belakang dia. Beritahu, tuan guru udah tumbuh jenggotnya, ada panjang. Mana? Siapa? Itu yang suruh duduk belakang tiap hari itu. Sampai begitu dia lupa, nggak ingat. Begitu mereka berpaling menjaga mata dari memandang orang-orang nggak berjenggot. Ini nggak berjenggot juga nih, kecadar ada sini. Berkata Imam Hasan bin Zakwan, la tujalisu auladal agniya, janganlah kalian duduk-duduk bersama anak-anak orang-orang kaya. Kenapa enggak boleh duduk sama anak-anak orang kaya? Fa inna lahum suwara, sesungguhnya bagi mereka anak-anak orang kaya ada punya muka-muka seperti muka-muka wanita perawan. Seperti muka-muka wanita perawan. Anak orang miskin mana ada muka perawan dia? Gosong oleh panas, bau asap, bau keringat, ingus keluar. Kemudian kaki itu banyak beceknya, bocek, lecet maksudnya. Nah, orang kaya tidak, hidup dalam AC. Ada pembantu, ada pelembab, ada vitamin kulit, vitamin gigi, nyisir rambut. Anak orang kaya. Sehingga muka-mukanya itu mirip perawan-perawan. Maka Sayyidina Hasan Az-Zakwan bilang, jangan dudukkan mereka depan kalian, nanti kamu tergoda. Fahum asyaddu fitnatan minan nisa, sesungguhnya mereka amrod itu lebih parah fitnahnya dari wanita. Lebih parah fitnahnya dari wanita. Seorang guru misalnya, dia ngajar anak-anak amrod. Lalu dari anak-anak amrod itu diajak dia makan ke kedai. Ada orang pandang sinis. Pandangan orang apa? Guru yang baik. Nah, guru yang baik. Kemudian diajak dia ke rumah dia. Guru yang baik. Tapi coba dia ngajar anak perempuan, diajak dia makan, langsung fitnah. Cabul. Muridnya diajak ke rumah dia. Laki-laki tidak. Berarti aman dari pandangan orang lain, karena dia dalam kondisi aman itulah. Nah, terjadi fitnah yang sangat besar. Berkata sebagian tabi'in, ma ana bi akhwafa ala syabin nasik min sab'in darin minal gulamil amrad yaqudu ilaih. Tidaklah saya dengan lebih khawatir, terhadap pemuda yang ahli ibadah, ala syabin nasik, di atas pemuda yang ahli ibadah, dari binatang buas yang membahayakan, melebihi dari seorang anak amrad yang duduk belajar kepadanya. Ini kata sebagian ulama tabi'in.
saya mengkhawatirkan nasib daripada pemuda ahli ibadah. Kekhawatiran saya itu lebih, dia terancam dari godaan anak amrod yang sering duduk dengan dia. Itu khawatiran saya itu lebih daripada dia diterkam oleh binatang buas. Kalau dia diterkam oleh binatang buas, dia yang habis. Nah, imannya selamat. Tapi kalau ahli ibadah yang sering duduk bersama anak-anak amrad, itu badannya utuh, imannya habis. Saya datang ke rumah belajar irama. Ya, tiap hari ya, tiap sore. Ini dia. Sofi. Bagus ya, suara kamu bagus ya. Padahal nggak bagus itu. Yang satu tuh bagus suaranya, tapi jelek orangnya. Berarti dia 3 kali seminggu. Ini boleh khusus ke rumah ba'da isya. Nah, maka pada satu saat ini orang bisa hancur, lebih rusak, lebih binasa daripada dicakar, diterkam oleh binatang buas. Maka nggak boleh satu kamar, yang jenggot satu jenggot, kamar jenggot. Nah, yang baru kamar baru. Wa kana yuqalu, dan adalah dikatakan, la yabitanna rajulun ma'a amradin fi makanin wahid. Jangan sekali-kali tidur bersama oleh seseorang bersama amrad di tempat yang sama. Jangan sekali-kali tidur bersama oleh seseorang bersama amrad pada tempat yang sama. Satu rumah enggak boleh. Wa harrama ba'dul ulama al-khalwata ma'al amradi fi baitin aw hanutin aw hamamin. Mengharamkan oleh sebagian ulama berdua-duaan bersama amrad dalam satu rumah, dalam satu toko, dalam satu kamar mandi, karena dikiaskan kepada wanita. Dikiaskan kepada wanita. Hadisnya ada pada wanita, karena Nabi SAW bersabda, ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah berdua-duaan oleh laki-laki dengan perempuan kecuali adalah setan yang ketiga dari dua orang itu. Ketika seseorang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya di rumah, dia berada dalam waspada. Kalau ditemukan oleh orang kampung apa tadi? Panjang kasusnya itu. Nah, kalau dia oleh orang kampung, orang udah ngomong, siapa yang bawa ke rumah tu? Adiknya itu, adik punya adik mana dia? Dia anak sematawayang. Sepupunya itu, sepupu tetap haram. Sepupu mana? Bukan sepupu dia itu. Yang buat perempuan tu kayak Cina lihatnya. Orang ngobrol sudah, dia nggak aman. Tapi kalau sekiranya amrad dia bawa, aman. Nggak ada orang komentar. Oke, kalau sekiranya dia perempuan, Nabi sabdakan yang ketiganya adalah setan. Kalau dia amrad, dalam kondisi yang lebih aman daripada membawa wanita, maka lebih parah. Maka kias di situ, kalaulah bukan kias aulawi, minimal kias musawi. Usul fiqh. Wa fil mardani, pada orang-orang amrad, may yafukun nisaa bihusni,
Ada orang yang melebihi wanita dengan ketampanannya. Ada yang melebihi wanita dari ketampanannya. Kalau disejajarkan dia dengan wanita cantik, kalah kecantikan wanita itu dan tampan amrat itu, ya, bulu semuanya. Mana tak tampannya, mata doang. Nah, maka dikatakan sini amrat. Maka tumbuhkan jenggot. Wal fitnatu bi a'zam, fitnah dengannya amrat lebih besar. Wa annahu, dan sesungguhnya yumkinu fi haqqihi minasyarri ma la yumkinu fi haqqin nisa. Mungkin, bisa saja pada haknya amrat dari kesalahan, dari dosa, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hak wanita. Kalau wanita nggak mungkin terjadi dosa itu, pada amrat bisa saja terjadi. Wa yatasahalu fi haqqihi min tariqir raibati wasyarri ma la yatasahalu fi haqqil mar'ah. Mudah, gampang pada haknya amrat dari jalan apa itu? Raibah, ragu, dan syarri, kejahatan, sesuatu yang tidak mudah pada hak wanita. Pada hak wanita itu tidak mudah karena dicurigai bahwa bitahrimi aula, maka dianya amrat dengan haram lebih aula. Berarti Imam Az-Zahabi mengarah kepada kias aulawi. Wa aqawilu salaf fin tamfiri minhum, perkataan-perkataan ulama salaf dalam hal menghindar dari amrat, wa tahdhir, dan berhati-hati, min ru'yatihim, dari melihat mereka, aktsaru min antuhsar, lebih banyak dari atau untuk dikumpulkan. Lebih banyak untuk dikumpulkan, artinya susah untuk dikumpulkan. Wasammuhum, dan mereka orang-orang salaf menyebut mereka amrat dengan antan. Arti antan? Bangkai. Li'annahum mustaqdharun syar'an, karena mereka dianggap menjijikkan menurut pandangan syarak. Wasawun fi kulli dzalika fi kulli ma zakarnahu, bersamaan pada setiap apa yang telah kami sebutkan itu ada nazar, pandangan yang dinisbahkan kepada solah dan selainnya. Ada nisbahkan kepada kesolehan atau disebabkan kepada kepantasan dan selainnya. Wa dakhala Sufyan Ats-Tsauri, masuklah Imam Sufyan Ats-Tsauri ke dalam kamar mandi, artinya di WC. Maka masuk di atasnya oleh anak-anak yang bagus, yang tampan mukanya. Ini bilas nih, tempat kamar bilas atau bak mandi lah. Imam Sufyan masuk itu mandi di bak yang panjang itu. Kemudian masuk lagi anak-anak yang ganteng. Kata Imam Sufyan, akhrijuhu anni, keluarkan dia dari saya. Keluarkan dia. Tunggu dulu biasa mandi. Akhrijuhu anni fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan. Sesungguhnya aku melihat bersama setiap wanita ada satu setan. Tapi aku melihat beserta setiap anak ganteng belasan setan.
Wanita satu aja setannya, tapi laki-laki yang tampan yang nggak berjenggot itu setannya belasan. Maka Imam Sufyan lebih takut tergoda daripada digoda wanita. Cukup insyaallah, kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.